Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di Guru Merdeka kelas 11. Kita akan lanjut ke materi tentang CSS responsif. Kita langsung ke materinya. Pada alur tujuan pembelajaran kita sudah dapatkan materi yang ke-14 dari topik CSS ini, yaitu responsif. Kita akan lihat ke materi responsif dari W3 Schools ini. Adanya di CSS ini, kemudian bisa scroll ke bawah, kita cari CSS responsif ini. Di sini RWD, Responsive Web Design, ada beberapa metode, viewport, kemudian grid view, dan media queries. Kita akan gunakan media queries. Sebelumnya kita akan tambahkan dulu di dalam sini sebuah ekstensi, klik di sini, kemudian kita klik ekstensi, manage extension. Kemudian kita akan tambahkan ini, mobile simulator. Ini cara menambahkannya. Ini saya akan copy, kemudian untuk yang belum tinggal klik bagian pojok kiri bawah ini. Kemudian di sini silakan di paste, kemudian extension ini. Kemudian kita bisa cari, kita enter, nanti akan ketemu ini, tinggal ditambahkan. Kalau belum tinggal tambahkan, nanti akan ketemu. Kalau sudah ditambahkan, kita akan lihat fungsi dari simulator ini, nanti akan muncul di sini. Untuk memunculkan ini, tinggal klik yang ini, kemudian pilih yang dipin. Ini sudah dipin ini. Saya akan gunakan ini, kita akan lihat hasil dari sini. Nah ini belum dibuat responsif, ini masih ke kanan, jadi sama dengan yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat menggunakan tablet, kita scroll, kalau tablet ini sama, kemudian kalau menggunakan iPhone, dia akan seperti ini. Kita akan atur supaya dia mempunyai responsif, artinya ini akan scroll ke bawah. Jadi yang ini akan dipindahkan ke bawah menggunakan kolom. Caranya kita akan kembali lagi ke W3 Schools ini. Saya akan copy saja ini. Kemudian ini copy. Kita kembali ke VS Code. Di bagian paling bawah, supaya tidak nyampur, saya akan tambahkan dalam sini. Ctrl V. Ini kita akan lihat hasil dari sini. Jadi semua yang ada di dalam media screen ini hanya bisa berjalan ketika layarnya maksimalnya 600 px. Saya akan ganti di 500 px. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah ini tidak keluar, kenapa? Karena ini 700 px. Kalau saya klik di sini, kita akan ke dalam sini. Nah ini warnanya baru ganti. Kalau layarnya ini maksimalnya, berarti maksimal itu paling besar 500 px, baru dia yang CSS dalam sini jalan. Sekarang kita akan atur supaya ketika ini jalan ini, maka dia akan menjalankan CSS. Ketika layarnya lebih kecil dari 500, dia akan jalankan ini. Jadi saya akan buat yang pertama, kita akan buat dulu kelasnya tempat seperti ini. Saya akan buat lebarnya width, saya akan atur di 80%. Kemudian CSS ini akan saya pasang di dalam ini wadah ini, saya akan tambahkan di dalam sini tempat. Nah, kita Ctrl S, ini sudah berubah. Jadi kalau kita lihat di dalam sini, maka nah ini akan jadi seperti ini. Ini dia sudah jalan. Kalau kita klik yang ada di sini, kemudian kita atur, kita lihat di tablet, dia akan kembali seperti ini. Kalau ini, nah ini dia akan atur lebarnya ini 80%. Kemudian ini saya akan coba pinggirkan di CSS-nya, berarti kita kembali lagi ke dalam ini. Saya akan reset semua menggunakan bintang, ini artinya semua yang ada dalam sini. Saya akan mulai dari marginnya adalah 0 px, kemudian padding saya akan buat juga 0 px. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari webnya ini. Nah ini sudah di set. Kemudian yang bagian yang ini kita akan turunkan ke bawah. Kita akan buat lagi sebuah CSS kelas, kita beri nama respon seperti ini, respon. Kemudian kita akan buat displaynya kita akan buat flex.
Kemudian bawahnya kita akan buat flex direction, kita buat menggunakan kolom. Nah, ini kita Ctrl S. Kemudian ini akan kita pasang di dalam sini. Jadi ini akan dibuat menjadi baris. Jadi di horizontal ini saya akan buat respon. Nah, ini Ctrl S. Kita lihat di dalam sini. Ini sudah turun ke bawah. Nah, ini sudah turun ke bawah. Yang ini dia sudah dibuat menjadi kolom isinya. Kemudian kita akan atur lebarnya ini. Kita akan atur, kita tambahkan, boleh di sini kita tambahkan lebar. Nah, lebar kita akan isi dengan width 100%. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke indeks. Yang cut ini kita akan atur supaya dia lebar 100. Ini juga kita pasang lebar 100. Kemudian yang ini juga kita tambahkan lebar 100. Nah, ini hasil dari responsifnya. Sekarang kita sudah dapatkan model seperti ini. Jadi kalau kita kembali lagi cek menggunakan tablet, hasilnya seperti awal. Kalau kita menggunakan iPhone, hasilnya ini. Ini disebut dengan responsif. Ini hanya berjalan ketika layarnya itu paling besar. Jadi maksimalnya itu di angka ini 500 px. Jadi lebih kecil dari 500 px, maka dia akan menjalankan CSS yang ini. Ini baru bisa jalan kalau layarnya lebih kecil dari 500 px. Nah, itu penjelasan tentang responsif. Kalau kita klik lagi, ini kembali lagi ke awal karena ini lebih besar dari 500 px. Tapi kalau kita menggunakan simulator mobile seperti ini, maka dia akan turun ke bawah, jadi tidak akan ke kiri dan ke kanan. Itu saja materi tentang responsif CSS. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Terima kasih.